Udah kayak dia 7 tahun. Ini banget itu, aku ingat banget belum punya uang sendiri, jadi aku tuh selalu kalau punya apa gitu yang ada di rumah berbagi di hari ulang tahunku. Dulu malah aku kalau ulang tahun sampai sakit gitu, saking senengnya, saking excitingnya, padahal juga nggak ada yang ngasih kado pada saat itu, terus juga nggak kemana-mana, cuma tiup lilin sama keluarga. Tapi aku percaya ya kalau kita ulang tahunnya berkah, maksudnya kayak gini, kita berbagi ya, kalau kita punya rezeki pasti insya Allah habis itu kehidupan kita ada aja rezekinya, ada aja kebahagiaan yang nggak pernah aku kira gitu ya. Jadi ya aku percaya bahwa ulang tahun tuh harus berkah gitu, khususnya bagi anak-anak yang seperti mereka. Yang paling banyak saya ibu sendiri ulang tahun malah ingat-ingat banget saya ulang tahun apa mau. Seperti apa sih mungkin dari kecil? Iya, karena aku dari kecil hidupnya nggak seindah orang-orang ya gitu. Dari kecil aku hidupnya sederhana banget, makanya waktu aku kecil cita-citanya tuh pengen banget jadi pramugari, tapi Allah kasih aku jadi putri Indonesia, itu kan udah more than expectation ya. Kemudian aku pengen banget bisa makan enak, nggak taunya Allah kasih aku rezeki bisa jadi ini, terakhir jadi DPR RI, hal yang gak pernah aku pikirin. Sekarang anakku ada yang terusin karir politik, jadi kayaknya aku ngerasa blessed banget hidupku gitu. Asalkan kita tetap punya niat yang baik, terus dengan perbuatan yang baik, kemudian aku juga sebagai seorang ibu berusaha terus untuk jadi yang terbaik gitu kan. Jadi nggak ada hal yang paling nikmat di dunia ini kecuali kita bisa selalu berbagi. Apalagi kalau lihat anak-anak yang mereka, aku ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mereka ini jauh lebih strong dibanding aku gitu. Jadi kalau aku melihat mereka, aku refleksi aja. Kamu nggak boleh jadi orang yang selalu kayak kurang puas, selalu kayak jadi orang tuh yang sifatnya jelek gitu. Makanya kayak tadi malam aku emang nggak pingin buat acara apa-apa, pinginnya hanya ngerenung, berterima kasih sama Allah punya anak-anak yang luar biasa, dikasih kesempatan terus ngeliat anak yang
kayak Mas Feral gitu yang nggak pernah ngerepotin, Atala, Fani apalagi yang makin hari makin pintar. Makanya aku selalu ngajarin anak-anakku, kamu kalau punya rezeki berbagi deh. Jadi ternyata itu tuh nikmatnya adalah ketenangan ya. Jadi aku juga ngerasa nggak jadi orang yang obses atau apa, udahlah yang penting bisa nyenengin mereka dengan sekemampuan aku ya. Di usia 53 tahun ini yang belum terwujud dan ingin diwujudkan sama Bapak juga kayaknya. Nggak ada sih, alhamdulillah semuanya udah dikasih sama Allah. Pokoknya yang penting doain Bunda Vena sehat ya. Amin. Nanti memang aku udah bilang sih juga sama Fania, kan ulang tahun kita berdekatan tuh. Aku Juli, kemudian Kak Atala dulu 24 Agustus, kemudian Fania. Aku udah bilang gimana Fania kalau kita ulang tahun gak usah yang gede-gede, tapi kita ajak anak-anak nanti ke Dufan. Ya, mau ya? Mau. Pasti Fania seneng banget karena dia udah lama banget ingin main ke Dufan tapi sama temen yang sebayanya yang mereka lah. Mau udah dapet kado mungkin dari Vero atau apa? Belum ada yang ngucapin selamat. Tapi aku tahu ini pasti bagian dari kalau nggak prank, surprise. Tapi aku juga bukan yang kayak tahun-tahun lalu ya, bukan yang heboh. Oh harus diingetin kadonya mana, udah nggak di titik itu sih. Yang paling penting nanti pasti mereka meluangkan waktu. Tapi jamnya jam berapa aku belum tahu. Karena aku juga nyiapin ini kan sendiri. Tadi pagi ke pasar. Ini apa bungkus-bungkus ini, kemudian mesen kue, ini semua dadakan. Jadi benar-benar aku hanya mikir udah pengen kesini aja. Terus karena mereka pada sibuk, udah aku sama mereka aja. Nih anak-anak ini yang lucu-lucu ini nyanyi sama-sama. Tapi habis ini aku juga belum tahu acaranya apa, karena belum ada tanda-tanda dari Mas Feral sama dari Kak Atala. 53 tahun makin auranya makin terpanjang. Alhamdulillah, karena aku udah bisa nerima semua kenyataan hidup ya. Dari yang paling jelek, dari yang paling bahagia, itu kan harus diterima. Nah ternyata aku baru ngerti bahwa Allah tuh sayang banget sama aku. Jadi aku dikasihlah ujian-ujian yang membuat aku tuh harus makin dekat sama Allah, makin sabar, makin ikhtiar jadi orang yang lebih baik. Nah itu memang harus banyak waktu untuk refleksi diri ya. Nah kalau sama mereka tuh aku merefleksi diri aku, betapa kita harus bersyukur ya kan? Ya. Nanti gede pada mau jadi apa? Oh guru, kamu jadi apa? Oh dokter, jadi artis? Nggak ada? Oh, jadi anggota DPR mau nggak? Seperti Mas Feral, mau? Oh. Jadi kalau sama mereka tuh berinteraksi sama mereka tuh buat aku tenang aja gitu. Karena aku yakin mereka nih anak-anak yang disayang sama Allah ya. Jadi kita kalau bersama mereka tuh aura mereka tuh mengademkan aku, terus membuat aku juga pasti sama anak-anak tuh makin pengen memberikan yang terbaik ya. Contohnya adalah memberikan legacy-nya tuh seperti ini. Kenapa aku undang teman-teman wartawan bukan maksudnya ria ya, tapi pengen memberikan contoh jejak digital bahwa kalau kita punya rezeki, siapapun kita, apapun jabatan kita nggak boleh lupa sama anak-anak seperti mereka. Karena dengan doa mereka, ya di dapil juga dulu gitu, aku selalu nyantronin yatim piatu di dapil aku. Dan alhamdulillah Feral sekarang terusin, Atala juga, Fania juga. Itu sih legal legacy yang penting aku tinggalin sama anak-anak. Kayaknya kan udah ngerayain bareng Natal sih. Ada planning buat ngerayain juga sama keluarga meskipun Vero dan kakak yang lain-lain gak ada komunikasi. Sebenarnya kalau nggak ada komunikasi, aku tahu mereka lagi merencanakan apa yang aku nggak tahu ya, gitu ya, entah prank, entah surprise. Tapi aku lagi nggak mau kepo gitu. Tapi aku rencananya abis ini aku mau bagiin ke pinggir jalan di tempat aku tinggal, mau bagiin aja kayak gini, terus kayak makanan. Terus habis itu sore kayaknya aku mau istirahat aja di rumah. Kalau tiba-tiba mereka membuat acara ya aku siap-siap. Tapi kalau enggak ya udah, cuma mungkin insya Allah hari kalau nggak Sabtu Minggu mau bikin makan keluarga aja. Nggak ada kosong jadwal nanti mau kayaknya buat ulang tahun kayak reminder refleksi diri gitu. Oh ya, maksudnya habis ini kalau ini udah selesai semua, udah bagi-bagi semua, kalau nggak ada acara dari Mas Feral, dari Kak Atala, aku rencananya mau di rumah aja. Jadi mau doa di rumah. Emang udah rencana gitu, nggak pingin yang kalau sama sahabat, sama teman-teman ya itu bisa kapan-kapan kan. Apalagi udah tua gini, udah 53 kan teman bisa di calling aja gitu, kapan aja. Tapi Fania sendiri gimana? Biasanya kalau tiap tahun selalu ngasih. Nah, dia tadi malam itu gak? bikin surat cinta. Terus surat cintanya dibawa ke sekolah. Terus dia tanya kenapa nggak nungguin aku pulang sekolah, tapi kan dia les vokal karena dia mau perform kan.
dia nih kan pinter banget nyanyinya nih Fania, jadi aku bilang udahlah nggak usah bolos Fania les vokalnya, nanti kita ngerayain di hari Sabtu atau nggak Minggu sama keluarga aku. Sedangkan juga mama Vena makin nggak putus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yang penting sekemampuan ya Mbak, karena kan saat ini juga aku pasti kan beda profesi, pasti beda kemampuan, tapi yang paling penting kan keikhlasannya. Aku seneng banget tuh dari dulu kalau acara ulang tahun tuh aku yang nyari sendiri. Suka nggak nih cemilannya nih? Suka. Paling suka yang mana? Semua. Jadi aku sampai tadi tuh ke pasar sama si Olive, mana Olive tuh? Kita pilih-pilih sendiri karena bagi aku yang paling senang tuh kalau ulang tahun tuh yang nyiapin ginian, terus pilih cake-nya, terus pilih nasinya nih yang kayak gini, isinya apa, warnanya apa, tuh buat aku tuh udah happy banget gitu loh. Itu aja sih. Itu yang mau 3 tahun, jodoh juga makin mau sendiri aja. Oh, yang pasti pokoknya lebih dekat sama Allah ya, karena nanti kalau udah dekat sama Allah, nanti sama Allah dikasih lah orang-orang yang terbaik, suami yang terbaik ya, tapi nggak nyari ya, karena buat aku orientasinya sekarang yang penting pokoknya ngelihat Mas Ferel nih, Mas Ferel mudah-mudahan nanti dapat jodohnya yang terbaik. Amin. Kak Atala apalagi tuh dapat jodoh yang terbaik. Amin. Fania mudah-mudahan Fania bisa jadi dokter, jadi apa tuh Putri Indonesia. Amin. Dan pokoknya bisa bermanfaat lah semua. Yang memberikan membuka hati orang pengen. Waduh, enggak deh. Karena buat aku kalau 53 tahun tuh orientasinya seorang ibu adalah gimana caranya dia banyak waktu berdoa untuk anak-anaknya. Kalau nanti Allah kasih, pasti tiba-tiba ketemu. Tapi aku nggak pernah nyari, nggak pernah yang sibuk gitu ya, minta rekomendasi, enggak deh. Karena dari dulu pun waktu aku sendiri 8 tahun aku nggak pernah nyari orang. Tapi kalau tiba-tiba ada kegagalan ya buat aku itu apa ya? Itu semacam pembelajaran hidup ya, bahwa kedepannya berarti harus istikharah benar-benar kalau memang mau menikah. Tapi kan sekarang belum, sekarang santai. Anak-anak termasuk yang ini juga maksudnya. Yang Atala tuh, mah itu gimana? Apa sih itu, nggak ada siapa-siapa, dia suka menimbulkan gosip-gosip ya, itu anak dia iseng. Tapi aku emang nggak ada siapa-siapa, karena aku sekarang itu lebih mempersempit apa ya pergaulan. Aku kan nggak pernah juga pergi sama laki-laki yang mana gitu, juga nggak pernah ya, sama ibu-ibu apalah ke majelis taklim atau arisan, atau sekarang aku lagi nge-YouTube atau lagi TikTok, pokoknya yang positif aja deh, tapi nggak ada pikiran mesti wah menikah gitu, nggak ada. Uji udah ngasih ucapan? Belum dicek ya. Tapi anyway bukan itu sih, anyway yang paling penting doa mereka ini. Ikhlas kan tadi doa Ibu Vena? Iya. Itu sih yang aku perluin, doa yang tulus dan ikhlas dari anak-anak yang disayang sama Allah. Oh iya, Fairful, terima kasih, memang baik sekali. Kayaknya nggak ulang tahun dikirimin terus. Jadi mereka hebat nih, fanbase-nya solid banget. Tapi siapapun itu, apapun itu, aku tetap appreciate ya sama orang-orang yang baik sama aku dan keluargaku. Thank you banget, makasih. Cukup. Oke? Cukup. Yuk. Oke. Terima kasih. Udah. Buat siapapun itu, terima kasih. Ayo Roy, kamu berhentiin dulu Roy. Sambil rekam, ya sambil rekam sambil berhentiin, bisa nggak? Itu ojol mau. Nah tuh aja. Itu kan. Ayo dong Roy, kamu di sini mau. Di sini. Abangnya bingung. Abangnya bingung. Jadi kalau jam segini memang rada sepi. Nah ini nih anak nih, ibu, loh, dia lewat. Masih ada yang berhentiin deh. Ospik. Nih. Makanya kamu di sini Pak, kamu ngambil Bang, makan Bang. Ini kamu ambil. Nah, ayo, Si bapak dipanggil nggak mau itu. Pak, ini buat apa? Mohon doanya ya. Terima kasih. Balik semua. Iya lagi dipanggil, sabar. Nah, sini nih, mau kasih dah Bu. Nih. Saya ulang tahun. Doain ya Ibu. Oh, Ibu bukan Ibu ya. Biar panjang umur ya. Iya, ini. Iya, terima kasih. Doa. Gimana Mbak Ibu nah? Sorry ya Mbak, kok dia malah kabur.
Lambat udah jalan dia. Nah, ada. Buat yang lain aja. Ayo Bu, ayo Pak.